sebuah nikmat yang agung tatkala Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar ilmu, kesehatan yang dengannya kita bisa menuntut ilmu, tekad dan niat yang Allah kuatkan sehingga semua kembali ke majelis ilmu. Buat para santriwati yang baru saja kembali ke rumah Quran, dan buat para santriwati yang mungkin baru balik ke pondok yang ikut menyimak, ketahuilah bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Harta yang diwariskan akan lekang dengan waktu dan zaman. Harta yang dikumpulkan akan ditinggalkan. Tapi ilmu yang dihimpun, ilmu yang berusaha seorang muslim untuk menghafalnya, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkannya, dengan izin Allah Azza wa Jalla akan terus mendampingi. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berharta. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang dikasih ilmu, ini orang sama-sama beriman. Yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla diangkat derajatnya beberapa derajat di atas orang-orang yang hanya beriman saja, tapi dia tidak menuntut ilmu. Maka jangan pernah redup semangatnya. Seharusnya pulang dari liburan itu membuat engkau sudah cukup beristirahat. Liburannya kira-kira 20 hari. Gunakan energi yang diperistirahatkan dalam 20 hari. Itu untuk menyongsong kemuliaan yang kekal dan abadi dengan terus menghafal kitabullah tabaraka wa ta'ala, dengan terus berusaha untuk memahaminya. Terkadang sebagian pulang dari rumah tidak membawa semangat, tapi dia membawa dosa. Dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk selama dia liburan. Tatkala di pesantren, dia tidak bisa menjalankan, atau di rumah Quran tidak bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Sehingga membuat dia tidak betah, dia ingin segera meninggalkan tempat dia belajar untuk bertemu kembali dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tadi. Maka nasihat ana, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel dalam hati kita, yang kita bawa ke tempat kita menuntut ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan, bukan tambahan harta, tapi Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang Isra Mi'raj, dan kita sudah mengkaji bagaimana pendapat para ulama tentang kejadian Isra Mi'raj tersebut. Kapan terjadinya? Ada khilaf panjang di antara para ulama, tapi yang jelas semua sepakat bahwa kewajiban sholat itu diwajibkan pada saat beliau Isra Mi'raj. Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, paman Nabi juga meninggal dunia sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Khadijah radhiyallahu anha, paman Nabi Abu Thalib yang meninggal hanya berjarak 3 hari dari meninggalnya Khadijah, itu mereka meninggal
Ya kira-kira di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian. Maka pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, Isra Mi'raj ini terjadi setelah itu. Setelah pulangnya Nabi alaihi salatu wassalam dari Taif untuk kembali berdakwah di kota Mekah yang telah menolak dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, peristiwa itu sangat dahsyat sekali. Peristiwa yang membuat sebagian orang yang imannya lemah mungkin kurang mempercayai. Karena menurut logika dia yang dangkal, mana mungkin dari Mekah bisa menuju ke Masjidil Aqsa di waktu yang sangat pendek sekali, lalu balik lagi ke Mekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan di full satu malam, tapi sebagian malam beliau sudah ada di Mekah kembali pada saat pagi hari. Tinggal kita sebagai seorang mukmin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana konsekuensi dari kesaksian bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, baik informasi tersebut tidak masuk akal kita yang dangkal, tapi sejatinya itu masuk akal, tapi akal kita yang belum bisa menerima. Sehingga tatkala kita tidak bisa memasukkan ke akal kita, yakinlah bahwa Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Beliau maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu. Menciptakan Hawa tanpa adanya ibunda. Dan menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang wanita. Artinya dari Maryam. Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Isa dengan ucapannya kun, tanpa ada bapak. Dan Maryam tetap seorang gadis. Tapi kita akan melanjutkan beberapa cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, silahkan. Kita sampai halaman berapa? 268 ya. Siap. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau terjadi juga kali ini. Dalam perjalanan ini, Nabi melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Barakallahu fikum. Taib. Ana akan bertanya, ini kuis pertama. Kuis pertama. Berapa kali Nabi alaihi salatu wassalam dibelah dadanya? Kapan kejadian itu? Kejadian yang selanjutnya kita tahu nih, waktunya sebelum beliau Isra Mi'raj. Tapi berapa kali sebenarnya Nabi alaihi salatu wassalam dibelah dadanya? Dan kapan kejadiannya? Tafadhol, siapa yang mau jawab? 2 kali, Ustaz. Baik, 2 kali. Kapan? Ini yang kedua berarti. Peristiwa sebelum Isra itu peristiwa yang kedua. Yang pertama kapan? Pertama pas masih kecil, pas lagi main sama saudara susunya. Di mana? Beliau disusui sama siapa? Halimah Sadiah. Nah, pertanyaan buat para santriwati. Afwan. Nah, Disusuin sama Halimah, Ustaz. oke, berarti di kampungnya Halimah. Peristiwa pertama itu di kampungnya
Halimah Sa'diyah fi baniyati Bani Sa'ad. Jadi peristiwa pembelahan dada Nabi SAW ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 4 kali, tapi sepertinya pendapat yang lebih kuat 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih di kampungnya Halimah Sa'diyah, ya kira-kira di antara umur 3 dan 4 tahun. Karena setelah masa susuan selesai, Halimah Sa'diyah meminta agar Nabi SAW dibalikin ke kampungnya. Pada masa itulah terjadi pembelahan dada Nabi SAW. Beliau dipersiapkan untuk menjadi Nabi penutup para Nabi, menjadi manusia yang terindah di muka bumi ini. Dan tatkala beliau hendak menuju ke Sidratul Muntaha, menuju ke atas langit yang ke-7 untuk mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu ini. Beliau juga dibersihkan hatinya, dibelah dadanya kembali. Berarti kira-kira umur beliau pada waktu itu 50 tahunan. Umur 40 tahun dibelah, kemudian 46 tahun kemudian dibelah. Untuk dibersihkan bagian-bagian yang setan mungkin bisa menggoda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga hati ini akan mendapati banyak kejadian dan peristiwa. Kita akan baca beberapa kejadian. Baik, yang pertama. 1. Beliau ditawari susu dan khamar, lalu memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Sedangkan andai kata engkau mengambil khamar, tentu umatmu akan sesat. Barakallahu fikum. Nah, dalam perjalanan beliau ditawarin susu dan khamr. Jangan pernah dibayangin, lu kan khamr haram. Belum. Khamr itu baru diharamkan di Mekah. Jadi ditawarkan kepada Nabi SAW 2 minuman yang masih halal dua-duanya. Masih halal. Dan bangsa Arab mengkonsumsinya tanpa mereka dicela. Jadi bukan orang yang minum khamr dianggap orang jahat. Tidak. Karena khamr pada waktu itu masih halal. Orang-orang yang berakal sehat, yang berpikir dengan jernih, itu nggak akan minum khamr. Karena secara logika, secara medis, ya khamr memang membuat orang mabuk. Maka Nabi SAW dikasih tawaran 2 minuman yang dua-duanya halal. Pada saat penawaran itu. Kemudian Nabi SAW beliau memilih susu. Lalu dikatakan hudital fitrah atau asabtal fitrah. Engkau diberi petunjuk sesuai dengan fitrah ya. Ya seharusnya orang nggak minum khamr memang. Walaupun dia tidak diharamkan. Apalagi setelah dia diharamkan. Karena masih ada orang yang sudah diharamkan masih saja mengkonsumsinya. Ini Nabi SAW beliau tidak mengambil itu khamr. Beliau meminum susu. Yang kalau Nabi memilih khamr, maka umatnya akan tenggelam dalam kesesatan. Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua. 2. Beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai tampak dan 2 sungai lagi tersembunyi. 2 sungai yang tampak ini adalah sungai Nil dan Eufrat, yakni unsur keduanya. Adapun yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Eufrat tersebut adalah sebagai isyarat atas eksistensinya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, beliau melihat 4 sungai di surga.
Ini juga menjadi dalil bahwasanya surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembangunan surga itu terus dilakukan. Seorang yang membaca subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, maka ditanamkan satu pohon kurma, satu di surga. Baca subhanallah wa bihamdi 2 kali, 2 pohon kurma. Baca 3 kali, 3 pohon kurma. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ditanamkan pohon kurma yang lebih indah, yang lebih bagus. Jadi terus pembangunan. Maka bagi siapa saja yang tidak beruntung hidupnya di dunia, dari sisi harta, artinya Allah memang tidak memberikan ujian harta kepada dia. Dan boleh jadi ujian itu lebih bermanfaat daripada dikasih harta kemudian dia tersesat dan menderita. Maka tolong sibukkan dirimu untuk membangun masa depan. Tanamlah pohon surga sebanyak mungkin. Bangunlah rumahmu. Oh, dengan apa kita membangun rumah kita di surga? Membangun rumah Allah di muka bumi, salah satunya. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah Azza wa Jalla satu masjid untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena untuk mencari dukungan dari masyarakat, bukan karena ingin pujian dan sanjungan, tapi karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi pembangunan rumah di surga, di sini kita membangunnya. Man shalla thintai asyrata raka'ah. Barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam, tatawwu'an ghaira fardhiyah, sholatnya lillahi ta'ala, dan itu sholat sunnah, bukan sholat wajib, maka Allah Azza wa Jalla membangunkan bagi dia rumah di surga. Dibangunin lagi rumahnya. Engkau terus melaksanakan berbagai macam amalan yang dibangunkan dengannya surga, atau dengannya rumah di surga, maka pembangunan itu dilakukan. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu melihat 4 sungai di surga. Kita tahu 4 sungai di surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang mau menyebutkan? 4 jenis sungai yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu sungai ada di surga. Nah, ini kuis yang kedua buat para santriwati. Masih terkoneksi? نعم تفضلي. Yang pertama, sungai yang airnya tidak payau. Yang kedua, sungai-sungai air susu yang gak berubah rasanya. Ketiga, sungai-sungai khamar, anggur yang gak memabukkan. Yang keempat, sungai-sungai madu yang murni. Baik, bisa disebutkan dalilnya? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffa. Barakallahu fiik. Naam, Allah mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sifat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tadi 4 sungai. Yang di hadis ini Nabi alaihissalatu melihat 4 sungai di surga, 2 tampak dan 2 tidak tampak. Disebutkan yang tampak itu adalah sungai Nil dan Efrat.
Sungai Nil yang ada di Mesir, Sungai Efrat yang ada di Irak ya. Dan subhanallah, disebutkan oleh Syekh Mubarak Safir Rahman al-Mubarak Furi, yang dimaksud dengan sungai yang nampak ini, Nil dan Efrat, bukan berarti dua sungai itu sumbernya dari surga. Bukan. Ini terjemahannya ada yang kurang. Mungkin perlu dilengkapin ya. Anak akan bacakan yang disebutkan sebagai isyarat bahwa eksistensi Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai itu berada. Ya, eksistensi Islam akan berada di tempat yang subur, disebutkan di lembah-lembah yang subur yang berada di Sungai Nil dan Efrat. Dan penduduknya, tambahkan, mana tadi? Mohon ditampilkan. Nah. Dan penduduk negeri tersebut akan menjadi pembawa agama Islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan maknanya bukan maknanya bahwa air dua sungai tersebut bersumber dari surga. Bersumber dari surga. Barakallahu fiik. Maka kita melihat bagaimana Mesir, bagaimana Irak, daerah yang dilewatin oleh Sungai Nil dan Sungai Efrat itu, penduduknya dari sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hari ini menjadi negeri dengan penduduk yang memeluk agama Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita dan mereka di atas agamanya. Baik, yang ketiga. Beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Barakallahu fiik. Di antara peristiwa yang beliau lihat, beliau melihat Malik. Malaikat Malik termasuk malaikat yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Azim. Penjaga neraka. Penjaga surga, beberapa lama menyebutkan bahwa namanya adalah Ridwan. Tapi ternyata tidak ada dalil yang sahih yang mengukuhkan bahwasanya nama penjaga surga adalah Ridwan. Tapi kalau Malik, Allah sebutkan bagaimana penghuni neraka berteriak, memanggil, wanadau, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru Malik. Banyak penjaga-penjaga neraka. Kita juga membaca di surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata ashar, ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Mereka adalah anak buahnya Malik. Dan di bawah mereka ada lagi anak buah yang 19 yang mereka ditugaskan untuk menjaga neraka dan mengelola bagaimana penyiksaan diberikan kepada orang-orang yang berada di sana. Dan Malik disebutkan Nabi SAW melihat wajahnya tidak tersenyum, tidak ada kegembiraan. Baik. Dan disebutkan beliau melihat surga dan neraka. Ini yang keempat ya, beliau juga melihat surga dan neraka. Ada beberapa hadis di mana Nabi SAW melihat surga dan neraka dalam mimpinya,
Tapi kalau ini beliau melihat bukan dalam mimpinya,